Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pagi saya membaca sebuah artikel yang dikirim oleh WHR, World Happiness Report. Jadi WHR ini sebuah badan dunia yang ditunjuk oleh PBB untuk melakukan riset tentang tingkatan kebahagiaan dari masing-masing bangsa-bangsa di dunia berdasarkan negaranya. Jadi WHR ini ternyata sudah merilis hasil risetnya yang terbaru itu pada bulan Maret kemarin. Maka tanggal 20 Maret itu sudah dinobatkan oleh PBB sebagai Hari Kebahagiaan Internasional. Supaya tahu. Jadi 20 Maret itu oleh PBB ditetapkan sebagai Hari Kebahagiaan Internasional. Jadi sekarang itu kebahagiaan itu bisa diukur. Ada alat ukurnya, namanya Gross National Happiness. Kalau dulu ada Gross National Product. Jadi dulu yang bisa diukur itu hanya yang bersifat kuantitatif, kepemilikan uang dan harta. Tapi sekarang Gross National Happiness yang namanya indeks kebahagiaan itu bisa diukur. Jadi orang sudah sampai di tingkat itu melakukan riset. Jadi WHR ini adalah badan dunia yang bertanggung jawab untuk memberikan laporan setiap tahun kepada PBB tentang indeks kebahagiaan bangsa-bangsa di dunia. Yang dirilis 20 Maret kemarin tahun 2023 yang terbaru ternyata ditemukanlah ya dari 137 negara 10 besar bangsa yang paling bahagia di dunia dari 137 negara. Yang pertama itu namanya Finlandia. Yang kedua, ranking kedua negara paling bahagia di dunia setelah Finlandia itu adalah Denmark. Ranking yang ketiga adalah Islandia. Saya dengan istri saya alhamdulillah sudah pergi ke sana, ke Islandia itu. Saya ingin tahu. Kalau dulu Islandia pernah ranking 1. Ya, bersama Norwegia, karena Islandia dengan Norwegia itu kan satu kesatuan. Saya udah ke sana, ingin membuktikan seperti apa. Nanti saya ceritakan. Karena ini ada kaitannya dengan kajian kita hari ini. Jadi kajian kita hari ini saya beri judul biarkanlah Allah menggunakan kita untuk tujuannya. Karena selama ini kita terus-menerus menggunakan Allah untuk tujuan kita. Sekali lagi, selama ini kita terus-menerus menggunakan Allah untuk tujuan kita. Bukan membiarkan Allah menggunakan kita untuk tujuan Allah. Jadi hidup kita udah kebalik selama bertahun-tahun. Dan hari ini selesai saya kajian, saya akan balikan sudut pandang itu. Dan saksikan kalau kita bisa membalikan sudut pandang hari ini, setelah ini, percayalah sama saya. Disitulah kita akan menemukan kebahagiaan. Makanya ada kaitan dengan itu. Maka saya memulai berbicara dengan data. Karena saya ilmuwan, kalau saya berbicara tidak pakai ilmu katanya. Jadi saya langsung mengambil artikel ini yang terindeks ke sumbernya. Jadi bukan katanya, bukan orang kedua, orang ketiga, langsung dari WHR, dari World Happiness Report. Itu badan dunia yang ditunjuk oleh PBB. Jadi Finlandia itu ranking pertama, negara paling bahagia. Yang kedua Denmark, yang ketiga Islandia, yang keempat Israel. Israel nomor 4. Jadi kalau saya mohon maaf, karena saya juga rajin baca Injil, di Injil itu ada kata-kata bagus. Ya. Kebahagiaan itu datangnya dari Israel. Awas ya, Israel itu Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Tapi ternyata negara itu yang diberi nama Israel itu juga termasuk ranking 4. Negara paling bahagia. Nah kalau Israel yang hakiki ya tentu saja bukan itu. Karena tidak mungkin Allah mengistimewakan satu kelompok dan kemudian tidak mengistimewakan kelompok yang lain. Bukankah kita semua ciptaannya Allah?
Jadi Allah di Quran mengatakan, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Hai Bani Israel, Bani itu orang, manusia, Isra itu berjalan, bahasa Arab, Eli itu bahasa Ibrani, Tuhan. Jadi Bani Israel, orang yang berjalan menuju Tuhan. Maka siapapun yang mau berjalan menuju Tuhan, bersama Tuhan, jadi keluarga Tuhan, itu pasti akan diunggulkan dari umat manapun. Makanya Bani Israel di Quran itu yang paling banyak ceritanya. Dari surat Al-Baqarah, ya semua surat-surat yang diturunkan di Madaniyah yang panjang-panjang itu semua cerita Bani Israel. Termasuk Quran surat Al-Isra, ya surat yang ke-17. Itu kan cerita perjalanan Isra. Yang Isra itu abdihi. Dan siapa abdi? Siapa saja yang mau mengabdikan dirinya kepada Tuhan, itu abdihi. Jadi abdihi itu bukan satu orang, banyak. Tergantung kita mau nggak memperjalankan diri kita kepada Tuhan. Makanya perjalanan setiap manusia itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram itu tempat asal kita, yaitu rahim ibu kita, itu hakikatnya. Masjidil aqsa, aqsa itu bahasa Arab, artinya jauh. Masjid itu artinya tempat. Masjidil aqsa artinya tempat yang jauh, sejauh kalian mencari. Di mana kalian bertemu jati diri, itulah Masjidil Aqsamu secara hakikat. Makanya perjalanan kita semua sama. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya orang tua kita menggambarkan perjalanan itu dari Mas Kumambang sampai Pucung. Mas Kumambang itu masa mengambang di rahim ibu. Itulah hakikatnya Masjidil Haram. Makanya setelah mengambang 9 bulan 10 hari, maka kita datang ke dunia ini karena kita diutus oleh semesta ke dunia ini untuk menjadi khalifah. Khalifah itu bukan pemimpin, khalifah itu penjaga. Jadi kita ini sekarang ditugaskan oleh Allah datang ke dunia untuk menjadi penjaga dunia. Karena dunia ini bukan warisan buatmu, tapi dunia ini adalah titipan dari Allah buat anak cucumu. Salah memanai itu kacau jadinya. Makanya banyak orang yang mengeksploitasi semua kekayaan dunia ini hanya untuk kepentingan pribadi, melupakan generasi yang akan datang. Padahal khalifah bukan pemimpin, khalifah itu artinya penjaga. Kita dititipi semesta ini untuk kita jaga, karena semesta bukan warisan buat kita, tetapi ini titipan buat anak cucu kita. Makanya orang-orang yang cerdas memikirkan, nanti anak cucu kita lahir 100 tahun, 1000 tahun yang akan datang, bagaimana bumi ini supaya tetap terjaga. Makanya sekarang semua orang mulai beralih bagaimana cara makan yang benar, supaya makan tidak menimbulkan gas. Sehingga apa? Ya, gas amonia di bumi ini jangan sampai bertambah terus, karena itu akan menimbulkan efek rumah kaca. Sehingga sinar matahari datang ke bumi tidak bisa lepas ke angkasa, terpantul-pantul karena terhalang oleh efek rumah kaca. Maka suhu bumi menjadi naik. Itu yang disebut dengan pemanasan global. Kalau suhu bumi naik, maka es di kutub utara itu mencair. Kalau es mencair, maka permukaan laut akan naik. Daratan semakin hari semakin berkurang. Orang yang menjadi khalifah beneran, dia jaga bumi ini supaya anak cucu kita nanti kebagian daratan. Karena daratan terus berkurang. 75% bumi kita itu lautan, 25% daratan. Dan sekarang daratan terus berkurang. Kenapa? Ulahnya manusia. Inilah pentingnya mengerti sains. Gaul sedikit, mengerti ya bagaimana cara kita. Itu yang disebut dengan orang soleh itu yang menjaga kelestarian semesta, bukan orang yang sembrono. Makanya judul kita kajian kita hari ini adalah biarkanlah Allah menggunakan kita untuk tujuannya. Makanya kalau orang tua kita lebih lengkap lagi. Dari Mas Kumambang sampai Pucung itu perjalanannya step by step dijelaskan. Masa mengambang di rahim, kemudian turun ke bumi lewat mijil rahim seorang ibu. Dilanjutkan dengan sinom, masa lucu. Lanjut dengan kinanti, masa mencari jati diri. Lanjut asmarandana, lanjut gambuh, masa untuk saling menerima perbedaan. Kita menyatu dengan orang yang berbeda, yang disebut dengan rumah tangga. Makanya rumah tangga adalah latihan menerima dan menghargai perbedaan. Lanjut setelah itu apa? Dandang gula. Lanjut setelah itu apa? Setelah dandang gula, durma. Durma itu berbagi. Baru jadi manusia berguna kalau dia bisa menemukan berkah dalam kehidupannya.
Dan berkah yang dia terima dia bagikan kepada banyak orang. Makanya orang yang sudah menemukan berkah Allah dalam dirinya, dia sudah menemukan tujuan hidup. Dan orang yang sudah bisa membagikan berkah pada orang lain, berarti dia sudah menemukan arti hidup. Baru disebut orang yang berguna. Itu dandang gula. Setelah dandangnya penuh dengan gula, berikutnya durma. Setelah durma, pangkur. Karena sudah dibagikan semuanya, lepas segala kemelekatan, pangkur. Mulai mengasingkan diri untuk siap pulang ke tempat asal. Maka saatnya tibalah namanya magatru. Magatru itu pegatruh, di mana ruh dengan tubuh berpisah lagi. Setelah magatru, puncaknya adalah pucung itu pocong. Akhirnya tubuh kita yang berasal dari tanah kembali ke tanah, dan sang jiwa setelah selesai menugaskan tugas sebagai kepanjangan tangan Allah, memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Harusnya seperti itu fase kehidupan kita. Minal masjidil haram illal masjidil aqsa. Itu hakikatnya. Karena gak mungkin kita pergi ke Mekah, ke Masjidil Haram, setelah itu kemudian jalan-jalan sampai di Masjidil Aqsa, mau apa? Tangkap hakikatnya dan terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Karena Quran itu pragmatis, Quran itu konseptual dan kontekstual, terbukti dan nyata bisa dibuktikan. Kalau kita punya guru yang bisa membuktikan itu. Itulah pentingnya kita belajar pada yang tahu. Jangan belajar pada orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itulah orang yang kemana-mana menyebarkan kebohongan, tetapi berbaju kebenaran. Kayak yang benar, tetapi sebetulnya bohong. Karena tidak bisa membuktikan. Karena orang tidak bisa membuktikan, kan namanya bohong. Betul nggak? Dia mengaku orang kaya, tidak bisa membuktikan kalau dia kaya, kan bohong. Bohong itu artinya tidak bisa membuktikan. Kalau cuma ngomong saja, gampang. Allah bersamaku, lebih dekat kepadaku daripada urat nadi leherku. Cek, apakah itu sebatas pengetahuan atau pengalaman? Kalau itu sebatas pengetahuan, masih bohong. Tapi kalau itu sudah menjadi pengalaman diri, dan kita merasa manunggal, menyatu, tauhid bersama dia, baru itu menjadi kenyataan. Baru nggak bohong lagi, kalau sudah jadi bukti. Paham sampai di sini? Lanjut dulu. Jadi Israel tadi urutan keempat, Belanda urutan kelima. Saya juga udah pernah ke negara-negara ini. Bahkan di Belanda itu ya penjara itu nggak laku. Bahkan penjara itu di sana banyak dijadikan rumah ibadah. Ada yang dijadikan gereja, ada yang dijadikan masjid bahkan. Karena saya punya teman di Belanda. Nah, kebetulan dia sudah jadi murid saya sekarang. Dia pernah masuk Islam karena agama yang sebelumnya adalah Protestan. Dan saat itu dibimbing oleh seseorang untuk membacakan syahadat. Setelah baca syahadat kemudian diajarkan doa-doa. Pusing dia karena semua doanya katanya bahasa Arab. Dia balik lagi ke Eropa dan meninggalkan agama yang barunya itu. Balik lagi ke agama lamanya. Alhamdulillah ketemu saya. Kemudian saya jelaskan, agama itu jalan. Apapun jalanmu gak masalah. Yang penting kamu tekun di jalan. Silahkan tentukan mau pilih jalan mana. Dan dia mengatakan, tolong diajarkan. Kira-kira saya bagusnya jalan yang mana? Saya bilang, agama yang terbaik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Itu aja yang paling penting. Tapi dia memilih jalan Islam. Kalau gitu, yuk saya tunjukkan. Begitu saya ajarkan. Saat itu dia bergetar dan menangis. Kenapa dulu ya, waktu saya baca syahadat yang pertama, saya kok tidak menangis, tidak ada getarannya, tidak ada rasanya. Ya iya, kamu kan cuma membaca saja. Bersaksi tetapi tidak menyaksikan. Oleh saya dibalik, menyaksikan dulu baru kamu bersaksi. Kan Nabi Muhammad juga membimbing orang-orang saat itu memasuki Islam begitu dulu. Diajak untuk menyaksikan baru bersaksi. Kalau menyaksikan kan alatnya mata. Kalau bersaksi alatnya mulut kan. Mulut ini hanya bisa berbicara kalau ada info dari mata. Tapi tentu saja urusan spiritual tidak ada kaitan dengan mata ini. Maka di Quran dikatakan fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Gunakan mata kesadaran. Itulah yang disebut dengan mata kolbu. Itu yang namanya mata jiwa. Laqad ja'akum basyairum mir rabbikum. Telah datang bagi kalian semua al-basyair, penglihatan kolbu. Untuk kalian semua sudah diberi penglihatan itu. Sudah diberi.
Waman absyara falinafsi, dan siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu, basyirah itu, maka keuntungan bagi dirinya sendiri. Waman amiya fa'alaiha, dan siapa yang tidak bisa menggunakan penglihatan itu, maka kerugian bagi dirinya sendiri. Ini info dari Al-Quran bahwa sebetulnya semua manusia sudah dikasih basyirah, penglihatan kolbu. Siapa yang bisa menggunakannya, keuntungan bagi dirinya, dan siapa yang tidak bisa menggunakan, kerugian juga bagi dirinya. Inilah pilihan. Silakan, itu Quran kok, jelas sekali. Bahkan di Quran dikatakan urusan spiritual tidak ada kaitannya dengan mata ini. Makanya di dalam Quran ada gambaran, di Quran surat Al-Hajj itu digambarkan tentang sekelompok orang yang kemudian berteriak kepada Allah, ya Allah Tuhanku, kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta hari ini? Apa jawaban Allah? Fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fisyudur. Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaran. Jadi karena dulu dia buta mata kesadarannya, maka pada waktunya dia dikumpulkan dalam keadaan buta bersama orang-orang buta. Baru dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan kenapa aku kumpulkan semua dalam keadaan buta? Padahal dulu aku orang-orang yang melihat. Jawaban Allah cuma begitu. Memang saat itu kamu melihat, tapi kamu hanya melihat dengan mata lahir. Padahal aku sudah kasih basyirah kepadamu dan kamu tidak menggunakannya. Maka di dalam Quran surat Al-Fatir kemudian Allah mengatakan, aku sudah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup. Kemana saja selama aku beri kesempatan hidup, kemana saja, bagaimana umurmu kamu gunakan. Itu sebetulnya yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi Belanda nomor 5 ya, Swedia nomor 6, Norwegia nomor 7. Jadi Islandia, Norwegia itu dua-duanya masuk di 10 negara bahagia, itu satu rumpun. Swiss nomor 8, Luxembourg nomor 9, dan Selandia Baru nomor 10. Nah, ada dua ya, ada negara yang paling bahagia, ada negara paling islami. Ada lagi riset yang kedua, negara paling islami. Yang menarik, negara paling islami pun masih ada di 10 negara ini, termasuk Selandia Baru, negara paling islami. Padahal penduduknya mayoritas tidak beragama Islam. Luar biasa bukan? Ya, ada irisan. Kalau saya bahas hasil riset ini, habis judul ini tidak akan selesai. Nah, mungkin ada yang tanya, apa kabar Indonesia? Nah, saya mau kasih tahu, ini karena hasil riset, jadi saya tidak ada yang tutup-tutupi, tidak usah malu, karena ini sudah dipublish. Singapura nomor 25, indeks kebahagiaannya. Malaysia nomor 55, Thailand nomor 60, Vietnam nomor 65, Filipina itu nomor 76, Indonesia nomor 84 dari 137 negara. Jadi kita ini dengan negara tetangga saja jauh. Filipina saja nomor 76, kita nomor 84. Nah, baik, sebetulnya apa sih indikator yang menentukan negara itu disebut negara bahagia? Nah, saya tidak akan bicara terlalu detail ya hasil risetnya, karena nanti saya jadi presentasi hasil riset. Tetapi ada 6 indikator. Yang pertama adalah dukungan sosial, interaksi sosial, gitu. Jadi negara-negara yang paling bahagia itu konflik sosialnya sangat minimalis. Dan ini cocok dengan hasilnya riset Profesor Masaru Emoto. Ketika seseorang jiwanya kotor, maka kecenderungan mentalnya juga akan menjadi buruk. Dan orang yang jiwanya kotor, mentalnya buruk, itu hubungan sosialnya biasanya terganggu. Karena konflik keluar itu akibat konflik di dalam. Jadi semua orang yang masih punya konflik di luar, sebetulnya konflik itu dengan dirinya sendiri. Jadi kalau orang masih bermusuhan dengan orang lain, sebenarnya karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri, berarti belum bahagia. Jadi kalau saya kaitkan dengan riset-riset dari seluruh dunia, ini jadi nyambung semuanya. Ternyata penyebab simptom itu penyakit fisik, itu 90% dari 3. 50% dari jiwa yang kotor, 25% dari mentalitas yang bobrok, 10% hubungan sosial yang terganggu. Bayangkan ya,
Jadi kalau jiwa kotor, mentalitas kotor, kemudian hubungan sosial terganggu, itu sudah pasti sakit fisiknya. Jadi tidak usah cari-cari alasan kenapa Anda sakit. Periksa aja yang 3, itu pasti cocok. Karena ini hasil riset. Makanya sekarang di seluruh dunia orang berusaha untuk menyembuhkan simptom penyakit yang ada di fisik ini tidak dengan cara menyelesaikan akibatnya, tapi cari sebabnya. Itu yang disebut dengan pengobatan holistik. Jadi kalau ingin sehat fisik kita, bersihkan aja jiwamu. Gitu. Jadi kalau ingin sehat tubuh fisik kita, bersihkan jiwamu. Jiwa yang bersih akan berpengaruh pada mental yang bersih. Pikiran yang bersih. Jadi ini hasil riset ya. Jadi oleh itu saya mulai dari data. Hari ini saya mulai dari data. Dan saya bicara data berdasarkan riset. Jadi pertama itu dukungan sosial, itu indikator yang pertama. Interaksi sosial mereka bagus, saling menghormati, saling menghargai, terutama menghormati dan menghargai perbedaan. Yang kedua itu adalah penghasilan. Jadi kalau bicara penghasilan berarti berbicara tentang pendapatan per kapita. Yang ketiga kesehatan. Kalau bicara kesehatan pasti berbicara tentang harapan hidup kan? Harapan hidup. Jadi harapan hidupnya lebih panjang. Makanya harus sehat ya. Belajar spiritual sakit-sakitan. Katanya belajar agamanya udah tingkat tinggi. Tetapi darah tinggi juga. Kolesterol tinggi, tingkat tinggi. Gula darah tinggi. Lemak darah tinggi. Ini ada apa? Itu artinya proses pengendalian ini aja, nih gak berhasil. Karena sebetulnya yang membentuk tubuhmu itu ya mulutmu. Kalau ini nggak berhenti nyapek, ya udah bentuk tubuh nggak karu-karuan, perut jadi nggak karuan, betul nggak? Iya, makanya saya tidak mau ada murid-murid saya nggak langsing ya. Makanya saya sudah bikin pusat pelatihannya nanti di Jelekong. Jadi saya suruh nanya aja nanti nanya. Ya, udah ada tempat latihannya. Pokoknya harus ramping. Ya, nggak apa-apa, tubuh ramping, tapi dompet gendut. Ini dompetnya ramping, tubuhnya gendut. Banyak penyakit. Jadi yang ketiga itu kesehatan. Yang keempat nih yang penting kebebasan. Kebebasan untuk menentukan pilihan hidup. Itu indikator kebahagiaan nomor 4 yang diukur. Jadi negara-negara yang tingkat kebahagiaannya tinggi karena mereka sudah bebas menentukan pilihan hidup. Artinya mereka sudah sukses menjadi dirinya sendiri. Nah kita ini masih sibuk menjadi orang lain. Betul apa tidak? Iya. Jadi kalau istilah orang bijak itu kita masih dalam kawanan domba, belum jadi singa. Makanya 1 jam saja kamu jadi singa, lebih mulia, lebih bagus daripada puluhan tahun kamu jadi kawanan domba. Domba itu abring-abringan. Batur kitu ngilu kitu, batur kieu ngilu kitu, eta domba. Yang di sini mah bukan. Yang kelima itu kemurahan hati, kedermawanan, itu yang diukur. Jadi negara-negara yang indeks kebahagiaannya tinggi itu karenanya mereka memberi itu mudah, kedermawanan. Ternyata WHR menentukan kedermawanan sebagai indikator kelima untuk menentukan kebahagiaan. Dan yang keenam adalah ketiadaan korupsi. Maaf ya, di negara kita ini korupsi sudah di segala aspek kehidupan. Memberantasnya menjadi sangat sulit. Bahkan yang berteriak untuk memberantas korupsi, malah dia juga korupsi. Ini masalah besar. Karena kita itu semua berpusat keluar, tidak berpusat ke dalam. Nyalakan orang itu begitu mudah. Tetapi menyalahkan diri sendiri ini. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Ini belum masuk ke topik ini. Ini baru data awal. Nah, yang menarik saya coba gali lagi terutama Finlandia. Mengapa mereka menjadi negara paling bahagia? Ternyata di samping 6 indikator yang tadi, 6 indikator, ada 3 tambahannya yang dimiliki Finlandia. Yang pertama, ya, mereka itu masyarakatnya tidak tertarik
mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu yang membuat mereka bahagia. Karena semua orang yang suka ngambil hak orang lain tidurnya nggak nyenyak. Jangan dikira bahwa koruptor itu tidurnya nyenyak. Hese sare. Sieun kapanggih. Tapi orang Finlandia ini tambahannya ada 3 nih dibanding negara yang lain. Jadi saya coba searching lebih dalam lagi hasil risetnya. Ternyata ada 3 yang membuat mereka unggul. 1, mereka tidak tertarik mengambil yang bukan haknya. Yang kedua yang membuat mereka bahagia adalah tidak pernah tertarik untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi ini tanda sudah berhasil menjadi dirinya sendiri. Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Kalian tuh kan gampang sekali berubah pikirannya dengan apa kata orang tentang dirimu. Bahkan yang luar biasa, orang tua intervensi 3 besar pada anaknya. 1, intervensi pendidikan. Yang kedua, intervensi pekerjaan. Yang ketiga, intervensi jodoh. Ini yang masih di Indonesia yang paling besar. Orang tua intervensi pada masa depan anaknya di 3 besar itu. Maka jangan heran kalau banyak orang yang berpenyakit. Jadi saya menemukan di kelas klinik holistik itu banyak sekali orang-orang yang depresi, kemudian sudah cancer, macam-macam cancer di seluruh anggota tubuhnya. Ternyata faktor pertama yang paling berbahaya adalah dia melakukan sesuatu yang dia tidak suka. Jadi mungkin saja anak ini tidak mau jadi dokter, tapi orang tuanya ingin anak jadi dokter. Mungkin saja anak ini tidak mau jadi orang tuanya, tapi karena orang tuanya jadi X, maka anaknya harus seperti orang tuanya jadi X. Dan di Indonesia orang tua ikut campur urusan anak dianggapnya cinta kasih. Jadi anak tidak dihargai sebagai tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Anak tidak diberi kebebasan, bahkan dari kecil saat anak tidak sadar dikasih harus mengaku keyakinannya apa. Betul? Beda di negara-negara yang sudah beradab. Setelah dewasa baru ditawari, kamu mau ngambil jalan apa silakan, itu pilihanmu. Diberi kebebasan untuk menentukan itu. Kita intervensi, dan di Indonesia intervensi itu menurut para sosiolog itu ada 3. 1 intervensi dalam pendidikan, 2 intervensi dalam urusan pekerjaan, dan yang ketiga intervensi dalam urusan jodoh. Bayangkan kalau jodoh saja sudah diintervensi, bagaimana mereka bisa menyelesaikan karmanya? Nah, kalau saya bicara ini lebar lagi, kan itu bukan topik kita. Jadi saya batasi ya. Tetapi ini data-datanya perlu diketahui. Yang ketiga yang menyebabkan Finlandia menjadi negara paling bahagia, mereka ini tidak mengabaikan alam. Dan mereka sangat dekat dengan alam. Makanya di komunitas kami ini ya, setiap periode tertentu pasti ada acara ke alam. Makanya tempo hari saya mengajak ya para sahabat semuanya ke Candi Ijo, ke Candi Boko, saya mengajak ke Gunung Merapi. Dan kemudian di situ kita melakukan meditasi ya. Hanya meditasi pohon saja. Pada menangis semua tersungkur. Kenapa? Melihat pohon dengan kesadaran berbeda dengan melihat pohon tanpa kesadaran. Ternyata di pohon itu ada energi halus yang lembut, yang hidup, yang menghidupi pohon. Dengan kesadaran yang tinggi bisa melihat energi lembut itu. Di situ kita bisa menemukan Allah. Di situ kita bisa menemukan Dia, Sang Maha Pencipta. Maka kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ kamu akan melihat wajahnya. Sekali lagi kesadaran. Nah, apa kesimpulan besar dari riset ini? Jadi ternyata 3 yang disebutkan tadi, kelebihan orang Finlandia. Yang pertama tidak mengambil hak orang lain, yang kedua tidak membandingkan, yang ketiga tidak mengabaikan manfaat alam. Titik beratnya ternyata yang nomor 2, tidak membandingkan. Jadi artinya mereka sudah bisa menerima diri mereka apa adanya. Itu yang disebut dengan muslim. Jadi muslim itu adalah orang yang sudah bisa menerima dirinya apa adanya. Maka siapapun yang sudah bisa menerima dirinya apa adanya, maka mudah untuk mencapai kebahagiaan. Ketika kita masih membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, yang terjadi adalah penolakan. Makanya Islam itu artinya adalah pasrah. Muslim artinya orang yang sudah bisa pasrah. Harusnya kita ini yang mengaku Muslim harusnya dong lebih pasrah
dari mereka yang disebut oleh kita non-muslim. Tapi lucunya data mengatakan mereka yang disebut oleh kita non-muslim malah lebih muslim daripada kita yang mengklaim diri kita sebagai muslim. Pertanyaannya, ada apa dengan diri kita? Itulah masalah kita di kajian hari ini. Jadi saya menggunakan pendekatan problem solving, ya. Jadi masalah menjadi titik awal, ya, titik awal kajian kita ini. Jadi base problem, itu problem kita. Nah, makanya kita sekarang akan mencari upaya bagaimana memecahkan problem ini. Baik, jadi judulnya adalah biarkanlah Allah menggunakan kita untuk tujuannya. Sudah mengerti ya? Oke. Ada satu pertanyaan yang harus dijawab dulu. Kalau saya suruh memilih, satu, membiarkan kita menggunakan Allah untuk tujuan kita, atau membiarkan Allah menggunakan kita untuk tujuan Allah, pilih mana? Ya, saya perjelas lagi. Membiarkan diri kita menggunakan Allah untuk tujuan kita, atau membiarkan Allah menggunakan kita untuk tujuan Allah. Pilih nomor satu atau nomor dua? Nomor dua ya. Nah, kalau disuruh milih pasti milih yang benar. Di sini, di hidup beda. Baik ya. Kalau kita mau membiarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah, itu sudah pas. Mengapa? Oke. Kalian suka berdoa? Suka berdoa? Ini mulai dicek, masuk data. Suka berdoa kan? Oke. Doanya ngatur-ngatur Allah kan? Supaya Allah ngikutin keinginanmu, bukan? Ketika Allah mengikuti keinginanmu, kamu sebut Allah mengabulkan doaku, begitu? Ketika Allah tidak mengikuti keinginanmu, maka kamu bilang Allah tidak mengabulkan doaku, begitu kan? Bahkan sombong, ketika Allah selalu mengikuti keinginanmu, kamu mengatakan dirimu soleh kan? Jawab dulu, ini data. Begitu apa tidak? Ini data sudah berlawanan. Katanya membiarkan Allah menggunakan kita untuk tujuan Allah. Kenyataannya setiap hari kita berdoa kepada Allah, malah justru menggunakan Allah supaya Allah bisa digunakan untuk memenuhi tujuan kita. Begitu apa tidak? Ini sudah berlawanan. Dan ini sumber penderitaan kita. Berarti kita belum muslim dong. Betul nggak? Jadi sebenarnya Allah tuh suka bingung dengan kalian itu. Nih yang Tuhan tuh lu apa gue? Kan gitu kata Allah. Kita ini diciptakan Allah untuk tujuan Allah. Setelah kita diciptakan malah kita sang pencipta diatur oleh ciptaan. Lucu bukan? Kita ini ciptaan loh. Dan Allah pencipta. Harusnya pencipta itu menggunakan ciptaan untuk kesenangan pencipta. Ini yang terjadi, kita ini sekarang statusnya sebagai ciptaan, tetapi mencoba mengatur pencipta untuk kesenangan ciptaan. Ini sumber penderitaan kita. Salah memaknai doa. Karena doa itu kalau ditanya semua orang, ini saya sudah survei. Jadi saya tanya 100 orang, ya, apa artinya doa? 100-100-nya mengatakan doa adalah permintaan. 100-100-nya mengatakan doa itu adalah permintaan. Padahal doa dalam bahasa Arab itu artinya adalah undangan. Doa itu artinya ajakan. Jadi sebenarnya berdoa kepada Allah artinya Allah tuh ingin disertakan, ingin diajak, ingin dirasakan kehadirannya. Karena beliau ada bersama kita, lebih dekat daripada uratan di leher kita. Sayang keberadaannya tidak disadari oleh kita. Karena kita menganggap Tuhan itu ada di tempat yang jauh. Dan sedang kita atur-atur dari sini supaya dia ngikutin semua keinginan kita. Itu doa yang selama ini kita lantunkan, bukan? Padahal doa yang sebenarnya artinya adalah undangan, ajakan. Jadi Allah tuh hanya ingin disadari kehadirannya, disadari keberadaannya. Karena dia bersama kita. Buktinya adalah nafas kita. Itu wujud keberadaannya pada diri kita. Kenapa kita sering khawatir? Kenapa kita sering sedih? Karena ada ilusi keterpisahan kita dengan dia. Ini masalah tauhid sebetulnya. Karena tauhid kita baru mengesahkan Tuhan, tapi tidak mengesah bersama Tuhan.
Yang dibutuhkan dari tauhid itu bukan mengesahkan Tuhan, mengesah bersama Tuhan. Makanya leluhur kita mengatakan manunggaling kaula lan Gusti. Kaula lan Gusti itu manunggal. Gitu. Sampai sini ngerti? Pilih yang mana tadi pertanyaannya? Yang nomor 2 kan? Berarti kita sudah memasuki judul ini. Kita sekarang siap sedia membiarkan Allah menggunakan kita untuk tujuan Allah. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan teruslah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum. Berusahalah agar Dia tersenyum. Du. Gitu kata Ebit. Jadi sebetulnya kita ini ciptaan harusnya berusaha setiap saat untuk membuat Sang Pencipta tersenyum. Begitu kata Ebit. Tapi kita nyanyi juga nggak ngerti karena nggak sadar. Padahal itu lagu pesannya dalam sekali. Diawali dengan kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Kenapa? Kita ini kan inginnya menggunakan Allah untuk membuat kita tersenyum. Bukan membiarkan diri kita dipakai Allah supaya Allah tersenyum. Makanya Nabi Musa ditegur sama Allah. Ini hadis kursi yang paling saya kagumi. Saya ulang-ulang di setiap kajian saya. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit engkau tidak menjenguk aku? Apa kata Musa? Bagaimana kau sakit ya Allah? Tetanggamu yang sakit Musa. Tetanggamu yang sakit. Dan kalau kau menjenguk tetanggamu, mesti kau menjenguk aku. Jadi kalau kita menjenguk tetangga kita yang sakit, maka Allah mengatakan itu kamu sudah menjenguk aku. Berarti Allah tinggal di tetangga yang sakit. Ini artinya apa? Ini artinya Allah itu ingin supaya kita ini menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya kepada orang-orang yang butuh pertolonganmu di sekitarmu. Lucu bukan? Allah yang gaib disembah terus, tetapi tetangga kita yang kelaparan kita tidak pedulikan. Anak-anak yang putus sekolah tidak kita pedulikan. Lihat anak kita sepatunya bagus, sepatu anak tetangga itu sudah compang-camping, kita tidak mau membelikan. Tetapi kita selama ini mengatakan diri seakan-akan paling soleh. Padahal soleh seseorang itu dilihat dari apa? Kepekaan dia terhadap lingkungan. Malam-malam saya lewat jalan apa itu? Profesor Sutami itu, yang Setrasari itu. Ada orang pikul sapu, jualan sapu lidi, malam-malam. Itu udah di atas jam 10 malam. Hujan rintik-rintik. Dan ternyata orang ini cacat kakinya. Jadi kakinya itu sebelah digusur, mana memikul sapu lidi sebanyak itu. Malam-malam. Itu sulit untuk berhenti mobil di situ. Dan saya cari tempat untuk memarkirkan mobil saya. Saya belok dulu ke Jalan Sukahaji, saya taruh di situ. Dan saya samperin. Ya udah. Saya kasih uang. Agak besar memang saya kasih uang. Nangis dia. Dan ketika dia menangis, yang meluap-luap di sini adalah kebahagiaan saya yang luar biasa. Jadi ternyata bahagia yang meluap-luap itu sesederhana itu. Ketika kita peka pada orang lain dan kemudian berhenti dan kemudian kita memberi kasih yang besar. Bahkan di Quran dikatakan tidak disebut memberi kalau kamu belum bisa memberi yang kamu cinta. Kalau kita memberi yang sudah tidak terpakai di kita,
Itu bukan memberi, bukan suatu pemberian. Kalau kalian ngasih 2.000, 5.000, karena itu sudah tidak terpakai oleh kamu, bukan pemberian itu. Itu membuang sampah sebetulnya. Sama seperti kamu punya makanan banyak di rumah dan kemudian setelah kamu kenyang, kamu kasih sisanya kepada tetangga. Itu bukan pemberian. Niatkan dari awal. Saya masak banyak karena saya ingin berbagi dengan tetangga, biar mereka kebagian. Tapi kalau kita niatnya supaya kenyang perut kita, kalau ada sisa kita bagi kepada mereka, bukan pemberian. Dan kita selama ini membungkus pemberian kita seakan-akan dengan kedermawanan kita. Baru kita ngasih sepatu karena sudah tidak dipakai, baru ngasih baju karena sudah bekas tidak dipakai. Padahal kata Allah, berikanlah yang kamu cintai. Baru itu menjadi sebuah pemberian. Dan kenapa pemberian kita selama ini tidak berkah? Tidak membawa berkah kepada kita. Satu, bermuatan. Dan yang kedua, apa yang kita berikan itu sesungguhnya barang-barang sisa. Kalau kamu punya uang 1 miliar dan kamu ngasih 100.000 pada orang, bukan pemberian. Karena kamu sudah kelebihan. Dan pemberian itu apa yang kamu cintai. Ini latihan. Harus melatih diri untuk itu. Ini soal kepekaan. Dan saya pernah cerita, ada orang terus setiap kali dia habis jualan dikepung oleh penagih, dikepung oleh penagih. Sampai habis hasil jualannya hanya untuk bayar bunganya saja. Dan saya samperin ke situ. Habis ibu uangnya, habis. Itu pun tidak selesai. Utangnya tambah besar. Jadi asalnya 20 juta, utangnya jadi 25 juta. Padahal saat itu dia berutang bukan untuk makan, karena dia harus ke rumah sakit. Dan dia ditahan oleh rumah sakit karena tidak punya uang untuk keluar dari rumah sakit. Terpaksa dia pinjam uang geledek. Saya sebut uang geledek aja. Mohon maaf, saya bayarkan utangnya 25 juta. Dan saya bikinkan rumah. 2 lantai saya bikinkan rumah. Setiap ketemu saya cuma nangis. Setiap saya melihat tangisan dia, kebahagiaan saya meluap-luap. Makanya pemberian yang luar biasa yang dinilai oleh Allah adalah kamu tetap memberi walaupun saat itu kamu susah. Kalau pemberian saat kamu sedang berkelimpahan itu sangat biasa, tapi kamu bisa memberi walaupun kamu susah. Di situ nilai pemberian itu yang sangat luar biasa. Saya membangunkan rumah dia bukan karena saya sudah berkelimpahan, tetapi karena saya melihat dia lebih butuh daripada saya. Itu saja. Dan agama itu praktek, bukan hanya teori. Mohon maaf, saya didatangi Pak Lurah. Dan Pak Lurah mengatakan, saya percaya katanya dengan ceramah-ceramahnya Anda. Bilang sama saya, karena Anda sudah mempraktekkan apa yang Anda ceramahkan. Dan sekarang Pak Lurahnya setiap hari nonton YouTube saya. Karena saya tidak menganjurkan orang berbuat baik, tapi saya memberi contoh bagaimana berbuat baik. Menganjurkan orang lain berbuat baik itu sangat mudah, tapi memberi contoh kebaikan itu yang kurang sekarang ini. Tidak ada keteladanan, tidak ada energi. Pertanyaan saya selanjutnya, tolong dijawab. Siapa yang berhak merumuskan tujuan hidup manusia? Manusia atau Allah? Siapa? Siapa yang berhak merumuskan tujuan hidup? Manusia atau Allah? Masih bingung. Manusia atau Allah? Kalau gitu saya kasih contoh dulu. Ada orang bikin laptop. Berarti laptop ini ciptaan. Si pembuat laptop sang pencipta. Yang bisa merumuskan tujuan laptop ini dibuat siapa? Laptop atau pencipta laptop? Pencipta jelas. Gak mungkin laptop merumuskan tujuan dia. Jadi yang berhak merumuskan tujuan hidupnya manusia, itu manusia atau Allah? Allah, setuju? Kita direncanakan Allah datang di sini. Kita ini akan menjalankan misinya Allah datang di sini. Tapi apa yang terjadi? Sampai di sini kita membuat rumusan-rumusan tujuan hidup baru yang berbeda dengan rumusan tujuan hidup yang Allah bikin. Itulah yang terjadi, tabrakan rumusan tujuan hidupmu dengan rumusan tujuan Allah. Makanya kamu setiap hari hanya protes, menolak, tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Padahal kata Allah, apa yang kamu sebut buruk
siapa tahu itu baik bagimu. Dan apa yang kamu sebut baik, malah siapa tahu itu buruk bagimu. Dia yang maha tahu akan memilihkan yang terbaik buat kita. Cuman kita masih terjebak oleh pikiran kita yang dangkal. Ini sumber penderitaan semua manusia. Di sini tabrakan tujuan. Jadi makanya kita kembalikan sekarang. Mari kita tanya sama Allah. Ya Allah, kalau begitu apa tujuan Engkau menciptakan aku? Untuk apa aku dihadirkan di sini? Itu harus ketemu jawabannya. Begitu ketemu jawabannya kita praktekkan. Percayalah sama saya. Berkah semesta akan mengalir tanpa batas. Jadi manusia itu adalah ciptaan, sedangkan Allah sang pencipta manusia. Siapa yang paling tahu tujuan manusia diciptakan? Bukankah Allah? Yuk sekarang saya tanya, Bapak Ibu, lihat di cermin, pandang tubuhmu. Kenapa Allah menciptakan mata saya dan diletakkan di sini? Kenapa menciptakan telinga saya bentuknya seperti ini dan kenapa diletakkan di sini? Dan kenapa jarak mata dengan telinga itu seperti ini? Dan kenapa di sini disediakan anak telinga? Kenapa bentuk telinga seperti ini? Rabbana ma khalaqta hada. Tidak mungkin ada satu ciptaannya yang tidak direncanakan. Pertanyaan selanjutnya. Apakah benar kita selama ini menggunakan tubuh kita sesuai dengan tujuan Allah menciptakan tubuh kita? Kenapa Allah menciptakan tangan kita 5 jari? Kenapa jari yang ini, ibu jari, jauh jaraknya dengan telunjuk? Kenapa tidak sama panjang? Pernah menemukan jawaban ini? Saya pastikan. Kalian baru lihat tubuh fisik saja, belum menemukan jawaban. Kalian akan menggunakan tubuh kalian semau kalian. Itu juga sumber penderitaan. Akibatnya kita tidak bisa menggunakan tubuh ini untuk membuat Allah tersenyum. Padahal kata Ebit, berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Hadirin, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, kalau kalian tahu rahasianya, semua Allah ciptakan ada maksudnya, dan satu tujuan Allah menciptakan tubuh ini, untuk mengenali dia, untuk menyaksikan dia, untuk melihat dia, untuk bertemu dengan dia. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi dalam dirimu. Lalu aku ciptakan tubuhmu. Karena dengan tubuh itu kalian dapat mengenali aku. Yuk sekarang tanya, tubuhmu selama sekian puluh tahun di semesta ini digunakan untuk apa? Semua digunakan untuk kesenanganmu, bukan? Itu bukan. Sekarang pertanyaan, sudah tahukah cara menggunakan tubuh untuk kesenangan Allah? Belum tahu. Bagaimana kita bisa menyenangkan yang lain? Makanya kita dalam hidup semua berorientasi pada diri sendiri, tidak pernah berpikir orang banyak. Itulah yang menyebabkan hidup kita, mohon maaf, kekurangan nilai guna di ruang kehidupan. Karena semua yang kita hasilkan buat kita, betul? Tidak pernah memikirkan orang lain. Makanya ciri manusia paripurna dalam rumusan orang Sunda itu kan ada 6. 1, nulung kanu butuh. 2, nalang kanu susah. 3, ngahudangkeun kanu sare. 4, nyaangan kanu poekeun. 5, nepak kanu poho. 6, nganter kanu keung. Itu rumusan manusia paripurna. Kalau saya menyebutnya itu rukun imannya leluhur kita. Keren sebetulnya. Dan Quran 30 juz itu sudah terangkum di 6 itu sebetulnya. Bagaimana orang tua kita membuat rumusan yang keren. Tapi berapa banyak anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang ini mau memperhatikan pesan leluhur yang begitu luar biasa itu. Subhanallah. Jadi kita simpulkan dulu. Kalau begitu semua ciptaan dicipta oleh sang pencipta untuk kesenangan siapa? Untuk kesenangan sang pencipta. Jadi sekarang gimana caranya kita menggunakan semua berkah dari sang pencipta itu untuk kesenangan dia? Oke? Mulai dari mana? Mulai dari mempertanyakan untuk apa
aku ada di sini. Kenapa tubuhku begini? Kenapa tubuhku beda dengan tubuh gajah? Kenapa tubuhku beda dengan tubuh kambing? Itu kalau pertanyaan itu dianggap konyol orang biasa. Tapi kalau orang yang luar biasa mempertanyakan itu, dia akan menemukan jawabannya. Sampai suatu saat dia akan ketemu, oh ternyata menjadi manusia itu adalah hak istimewa. Karena apa? Hanya dengan tubuh ini kita bisa mengantarkan sang jiwa untuk pulang memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu singkat penak. Oke, lanjut dulu. Jadi kalau kita lihat diskusi ini, ya. Jadi Allah itu menciptakan manusia cuma satu tujuannya kok. Allah ingin dikenal. Sampai di hadis qudsi menggunakan kata wa ahbabtu an u'rifa. Habib, ahbab itu rindu. Wa ahbabtu an u'rifa, aku rindu untuk dikenal. Jadi Allah tuh ingin dikenal sebetulnya. Jadi Allah menciptakan tubuh kita tuh hanya ingin dikenal. Kalau sudah dikenal silahkan. Kalian mau menyembah dia dengan cara apa? Itu ekspresi dari rasa syukurmu. Lucu kalian, kenal juga enggak. Udah nyembah-nyembah. Lalu yang disembah jadi pikiran dan perasaanmu sendiri. Tapi GR-nya luar biasa. Ya, habis sholat, walaupun mikir kemana-mana, bilangnya nyembah Allah. Padahal di Quran dikatakan aqimis sholat li zikri. Disebut menyembah Allah kalau selama sholat kau mengingat Allah. Kan jelas ayatnya fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dikatakan menyembah Allah kalau selama sholat mengingatnya. Lah, yang kamu ingat piring berantakan, cicilan. Tapi habis sholat ngakunya nyembah Allah. Untung aja Allah tuh maha diam, tidak comel. Walaupun kita ngaku begitu, Allah tuh diam aja. Padahal kata Allah, dalam hatinya Allah, dalam hati Allah, kata Allah, kamu sepanjang sholat ngurusi urusanmu, ngakunya nyembah aku. Kamu kenal aku juga tidak. Maka Nabi Muhammad kan mi'raj dulu baru sholat. Sunnahnya begitu. Jumpa dulu baru nyembah. Kita nyembah terus, gak mau jumpa. Akibatnya yang kita sembah hanya persepsi kita sendiri. Jadi hasilnya seperti apa? Ya hasilnya kayak gitu. Giliran marah tetap marah, giliran bohong tetap bohong. Betul? Giliran ada hak orang lain yang bisa diambil karena orang lain gak tahu, diambil juga. Itu tidak waslat, itu gak sholat. Karena kalau orang sudah sholat, sudah manunggal, sudah waslat. Karena kita gagal berwudu. Karena selama ini kita mengatakan wudu bersuci. Padahal wudu itu artinya berpisah. Berpisahlah kamu dengan selainnya. Kemudian sholat. Maka otomatis kamu akan manunggal bersamanya. Jadi wudu dan sholat itu satu paket. Kalau tahu ilmunya. Nah, gimana caranya berpisah dengan yang selain Allah? Karena kita selama ini cuma menjalankan wudu secara syar'i saja. Itu pun tidak mengubah kesadaran. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan doa-doa wudu, mengafirmasi tubuh. Ketika beliau mengambil air, disedot ke hidung, beliau mengajarkan doa kan, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Ketika membasuh wajah, ya Allah putihkan wajahku dengan cahaya. Ketika membasuh kaki, ya Allah kuatkan kakiku dalam menjalani syiratmu. Ada afirmasi yang diajarkan. Kita wudu, dah, penting mah basuh. Betul nggak? Tidak ada kesadaran yang ditumbuhkan. Nah kalau ingin belajar itu nanti ada episode khusus ya. Ada di kita ada namanya workshop khusus pelatihan sholat khusyuk. Saya tadi pagi dapat WA dari sahabat-sahabat yang udah ikut pelatihan sholat khusyuk. Ya Allah, betapa nikmatnya. Bahkan setelah selesai sholat pun tetap sholat. Akibatnya sholat itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu yang dikatakan di Quran, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya sudah tingkatan sholawat, terhubung terus, yuhafidun, terpelihara. Kalau sudah terhubung terus dengan Allah, terpelihara, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas.
Itulah yang dikatakan di Quran, ya ayyuhallazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kolbumu menjadi tentram. Kapan kolbu kita bisa mengingat Allah? Kalau sudah terbuka, karena nggak mungkin bisa mengingat kalau tidak menyaksikan. Syarat untuk mengingat harus tahu yang diingat. Makanya semua perintah mengingat Allah selalu diawali dengan haji. Coba lihat di Quran surat Al-Baqarah 198. Fa iza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu sudah menyelesaikan babak Arafahmu, ingatlah Allah. Kan Arafah itu tempat wukuf, puncaknya haji. Jadi haji itu perjalanan menuju Baitullah. Untuk apa? Berjumpa dengan Allah. Diulangi di ayat lain, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah mengingat Allah diawali dengan perintah haji. Jadi artinya haji dulu baru bisa ingat kepada Allah. Nah, makanya haji ada dua, ada yang syar'i, kita pergi ke sana itu juga wajib bagi umat Islam. Ada yang hakiki. Kita menerjemahkan semua simbol-simbol haji di sana untuk melakukan perjalanan ke dalam diri. Baru ketemu hakikatnya, baru ketemu syariatnya, simetri. Baru itu ada dampaknya. Maaf ya, kalau cuma mutar 7 putaran di Ka'bah, nggak tahu apa hakikat dibalik angka 7. Yang di Ka'bah mutar 7 putaran sudah selesai, tapi yang 7 di sini nggak pernah diurus. Nih perhatikan, sumber penderitaan dan sumber kebahagiaan manusia itu cuma yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sumber kebahagiaan, ini juga sumber penderitaan. Harusnya kalau sudah mutar di sana, sa'i 7 kali bolak-balik Safa dan Marwah, melempar batu dengan melempar jumroh dengan 7 batu. Harusnya raksa bina yang 7. Tawaf di sini selanjutnya. Tawaf di sana kan cuma beberapa menit saja. Tawaf di sini setiap hari. Tawaf di sini. Udah bisa tawaf di sini. Kalau bisa tawaf di sini udah keren. Banyak yang baru bisa tawaf di sono doang. Di sini nggak bisa tawaf. Padahal Allah bilang, aku lebih dekat daripada urat nadi leher. Kalau tawafnya di sini bisa membuktikan ayat bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher. Bisa. Itulah pentingnya berguru pada yang tahu. Lanjut dulu. Itu sebabnya saking ingin dikenal, maka Allah itu turun dari martabat yang paling tinggi ke martabat kedua, martabat ketiga, terus sampai martabat yang ketujuh. Makanya semua leluhur kita kalau mengajarkan makrifat pasti mengajarkan 7 martabat alam. Jadi kalau kita belajar kepada Raden Ronggowarsito dalam kitab Serat Wirid Hidayat Jati, itu jelas ya, di situ dijelaskan tentang 7 martabat alam. Jadi martabat yang pertama namanya alamul ahadiyah. Martabat zat yang bersifat la ta'ayun. La ta'ayun artinya disebut juga martabat sepi, karena zat bersifat mutlak tidak dapat dikenal oleh siapapun. Tidak dapat dikenal oleh siapapun. Ini yang disebut dengan martabat alamul ahadiyah. Makanya kemudian dia turun ke martabat yang kedua yang disebut dengan alamul wahdah. Disebut pula hakikat Muhammad. Jadi Muhammad itu artinya terpuji. Makanya kita mengenal dalam terminologi Sirur Asror karya Syekh Abdul Qadir Jalini bab 1 itu diceritakan tentang asal mualal penciptaan alam. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta yang luar biasa ini, yang pertama beliau ciptakan adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu cahaya terpuji, ya dia juga. Makanya ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, diikat semuanya, itu disebut ruh. Makanya ruh dengan jiwa beda. Ruh itu bahasa Arabnya ruh, kalau jiwa bahasa Arabnya nafs, diri. Nah yang harus bersaksi bukan ruh, tetapi nafs, diri, yang disebut dengan Nur Insan. Makanya turun dari martabat alamul ahadiyah ke alamul wahdah. Ini adalah permulaan ta'ayun yang disebut dengan sifat nyata. Suatu kesatuan yang belum memiliki pemisah antara satu dengan yang lainnya. Di sini belum ada perbedaan antara ilmu, alim dan maklum.
Ibarat biji, belum ada pemisah antara akar, batang, dan daun, masih satu kesatuan. Pernah lihat biji? Pernah lihat biji? Biji jagung, biji kedelai, biji. Lihat akar di situ? Belum. Tapi ada nggak akar di situ? Ada. Ada nggak bibit akar di situ? Ada. Lihat daun di situ? Nggak lihat. Tapi ada nggak bibit daun di situ? Ada di situ dahan? Nggak ada. Ada nggak bibit dahan? Nah, kira-kira ini analogi yang kurang tepat sebetulnya. Tetapi daripada sulit, udah saya gambarkan saja. Yang disebut dengan alam kedua itu seperti itulah. Seperti biji, sebetulnya ada akarnya, ada daunnya, tetapi belum kelihatan. Karena belum kelihatan kan belum bisa mengenalkan diri kalau saya akar, belum mengenalkan diri kalau saya daun, belum mengenalkan diri kalau saya pohon, belum bisa mengenalkan diri. Makanya itu saja belum bisa dikenal. Turun lagi ke martabat yang ketiga yang disebut dengan alamul wahidiyah. Itu yang disebut dengan hakikat manusia. Ini pun baru hakikat manusia, yang disebut dengan jiwa. Makanya maaf, saya potong dulu sampai di sini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, Gumulung Manunggal disebutnya adalah ruh. Nah, Nur Insan ini harus bersaksi pada Nurullah dan Nur Muhammad. Kalau dia sudah bersaksi pada Nurullah dan Nur Muhammad, itu sudah mengalami syahadat sejati. Makanya Raden Ronggo Warsito menyebut kitabnya beliau itu adalah Serat Wirid Hidayat Jati. Jadi apakah ini cocok dengan ajarannya Al-Quran? Cocok. Kan di Quran disebut laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Berbicara tentang Allah ya harus Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Satu kesatuan itu namanya tauhid. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 73. Nanti bakal masuk ke situ kalau yang mau belajar lebih lanjut. Ini baru brainstormingnya. Jadi ini bukan kajian, bukan santapan rohani, bukan. Ini baru kajian untuk mengantarkan kita supaya kita bisa santapan rohani. Santapan rohaninya belum. Kalau ngaji dengan saya jangan GR. Tadi saya ikut santapan rohani luar biasa. Apa? Ini baru santapan pikiran. Sebab pikiranmu mikir itu aja. Santapan rohaninya belum. Kalau mikir nanti akan sampai di mana ruhani kita bisa menyantap. Ruh itu jiwa, ruh itu adalah nur. Maka makanan ruh adalah nur pula.